Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsud Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Irjen Polisi Arman Depari. Kita membayangkan ini narkoba akan tenang sementara COVID ini. Dan zero penyeludupan lah kira-kira. Zero juga penyeludupan. termasuk, ya? Itu yang kita tadinya perkirakan. Tapi ternyata begitu 1 bulan berjalan, belum 1 bulan, ternyata banyak sekali temuan kita. Cerita ketahuannya gimana? Apa ada laporan intelijen atau karena ketelitian petugas lihat kok ada yang aneh? Tahun yang lalu hampir 4 juta. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Singapura, itu 4,5 juta kan? Iya. Berarti yang 4 juta tadi kalau kepindahkan ke sana, semua penduduknya pengguna narkoba. Tapi persoalan sekarang, Mas Arman, dari waktu ke waktu, dari presiden ke presiden, persoalannya nggak pernah terungkap. Mafianya saya rasa orangnya sampai hari ini pasti sama. Kenapa belum bisa terungkap sampai sana? Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Kalau orang tahu anatomi di BNN itu ya beliaulah salah satu yang motor utama daripada BNN. Nah, sehingga hari ini kita mau ngorek tentang bahayanya berbagai macam jenis obat-obat terlarang ini. Ya. Kemudian juga apalagi kita menjelang tahun baru tentu tingkat konsumsinya makin tinggi. Makin naik. Oke, nanti kita bicara lanjutin di atas. Are you ready? Hai guys, kita bersama lagi di Bamsud Channel. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, hari ini kita bersama orang yang tidak asing lagi bagi dunia gelap. Dunia remang-remang. Dunia pernarkobaan. Dunia pernarkobaan. Irjen Polisi Arman Depari. Beliau adalah Wakil Ketua BNN ya? Iya, Deputi Bidang Pemberantasan. Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba BNN. Ya. Jadi dengan segudang pengalaman lapangan yang begitu luar biasa, kita ingin ngorek tentang sejauh mana sih bahayanya dan tingkat penyebarannya di Indonesia. Tahun lalu jumlah pencandu atau pengguna narkoba Indonesia sudah hampir angka 4 juta. Dan begitu kita masuk COVID, virus COVID-19, Corona, agak penurunan sedikit ya Mas Arman ya? Iya, betul. Kemudian tapi sekarang udah mulai naik lagi. Ada kenaikan. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa dia turun naik lagi, Arman? Ya. Padahal ekonomi kalau kita bicara kan sekarang makin menurun, daya beli masyarakat menurun, mereka kemudian juga banyak yang di PHK. Pada saat kita memprediksi akan terjadi seperti yang kita pikirkan, ternyata itu bisa bertolak belakang. Contohnya tadi seperti sudah disampaikan, begitu terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kita memperkirakan turun dengan tidak adanya transportasi, dengan di lockdown-nya, ditutupnya semua negara akses ke tempat-tempat produksi narkoba. Kita membayangkan ini narkoba akan tenang sementara COVID ini. Dan zero penyeludupan lah kira-kira. Zero penyeludupan. Ya? Itu yang kita tadinya perkirakan. Tapi ternyata begitu 1 bulan berjalan, belum 1 bulan, ternyata banyak sekali temuan kita. Yang bertolak belakang justru. Bertolak belakang. Bahkan yang tadinya kita tidak perkirakan terjadi. Misalnya? Nah, mereka ini memanfaatkan situasi pandemi COVID kemarin karena susahnya transportasi, kemudian banyaknya keperluan logistik, beras, sembako. Nebeng di situ. Mereka malah nebeng di situ. Makanya banyak beras kemudian masukin narkoba di tengahnya, tepung segala macam, makanan-makanan segala macam. Iya, produk pertanian. Mereka ini ya namanya sindikat, ini memang pinter.
dia melihat bahwa Peluang. ya ini peluang, justru peluang, orang lagi susah dia melihat Iya, peluang iya. di sana. Secara bisnis mungkin bagus, tapi bisnis gelap itu masalahnya betul. kan. Ketika pandemi COVID, kemudian transportasi susah dan masyarakat mencari 9 bahan pokok makanan, nah mereka selundupkan melalui dicampur dengan produk-produk tadi. Seperti Kebutuhan pokok ya. Iya, yang paling akhir itu yang di Jawa ditangkap. Timur. Nah, Jawa Timur itu kemarin pada saat pandemi COVID awal, kita mencari hand sanitizer. ya betul. Iya, Dan kita kekurangan di situ. kita kekurangan. Nah. Begitu masuk impor ke dalam negeri, itu mereka membuat keterangan, dideklar bahwa itu adalah untuk sanitizer, untuk mengatasi. kesehatan. Ya, ternyata itu adalah bahan-bahan pembuat narkoba Wah, atau iya. biasa kita sebut dengan prekursor, Bahan baku. bahan baku untuk membuat narkoba. Kemudian karena masyarakat memerlukan pasokan makanan dan mereka tahu kalau misalnya kendaraan berlalu lalang sekarang kalau diperiksa karena tidak banyak Ya. mudah, tetapi dengan mengcover bahwa ini untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan dalam rangka menanggulangi, Kebutuhan, mempercepat di dalam beras, di dalam jagung, artinya di dalam karung, antara karung itu pisang, Pisang juga. ya pisang itu disisipkan narkoba. Dari negara mana tuh? Ada kemarin yang paling banyak itu sebenarnya dari negara yang kita sebut segitiga emas, Laos, Mas. Thailand, dan Kamboja. Nah itu dari sana yang paling banyak. Itu cerita ketahuannya gimana? Apa ada laporan intelijen atau karena ketelitian petugas lihat kok ada yang aneh, hasil screening misalnya apa, X-ray? Ya, memang pada awalnya Itu lewat bandara atau pelabuhan? kalau sekarang ini lebih banyak dari laut. Oh, dari laut. Ya, dan menurut Karena banyak kebutuhan pokok ya. ya, menurut data internasional yang dirilis oleh PBB, memang untuk narkotika itu lebih banyak menggunakan jalur transportasi laut. Mereka sangat favorit menggunakan transportasi ini, kurang lebih 80%. Oh, karena memanipulasinya lebih Ya. mudah, lalu nggak terlalu keseketat bandara ya. Iya, di samping X-ray-nya ya? ya, di samping itu bisa dibawa dalam jumlah besar. Ya. Kalau pakai Volumenya besar. kapal 3 ton, 4 ton, paling tidak kalau biasanya pakai kapal itu 1 ton. Paling Kemudian kurang. kalau sasarannya seperti negara kita yang Dengan jumlah penduduk 200 ya, juta. dari jumlah penduduk itu akan menjadi pasar atau market yang sangat Empuk lah. menggiurkan, ya, empuk. Nah, di samping itu tadi kemudahan buat mereka karena garis pantai kita kan Iya, iya. sangat panjang, nomor 2 di dunia Betul, setelah betul. Kanada. Betul. Nah, dan banyak pulau-pulau terpencil Banyak terbuat. lubang-lubang tikusnya. Bukan hanya lubang tikus, anak tikusnya pun, anak cucu tikusnya pun ini yang harus kita awasi. Betul, betul. Ya. Mereka juga biasanya di tengah laut pakai tongkang, pakai apa? Turun banyak tuh ya, Iya. perahu nelayan Iya. ya. Biasanya mereka ini pakai kapal besar. Nah, itu dari kalau yang dari Iran mereka pakai kapal Iran tuh besar. apa? Sabu. Kebanyakan mereka sabu di sana. Nah, mereka biasanya pakai kapal besar. Nah, ini perbedaan transportasi. Kalau dari segitiga emas tadi, itu biasanya kan dari mereka menelusuri pesisir pantai timur Sumatera. Itu Selat Malaka. Nah, dari Thailand turun ke Malaysia, Malaysia ke Aceh, Aceh ke Medan, terus nanti bisa sampai Kalimantan. Nah, kalau dari Iran atau dari Timur Tengah, itu dari Jalurnya Laut beda Andaman, dia akan lewat pantai barat, Oke. Laut Hindia. Hindia. Nah, mereka nanti berakhir di New Zealand atau Australia. Nah, kalau misalnya mereka bisa langsung tembus ke sana sampai di sana, tapi permasalahannya banyak yang mampir di tempat kita sebelum nyampe ke Australia, New Zealand, sini sudah Sementara. habis duluan. Karena tingkat konsumsi kita tinggi ya. Ya, tadi disampaikan tahun yang lalu hampir 4 juta. Kalau kita bandingkan dengan penduduk Singapura, itu 4,5 juta kan. Iya.
Berarti yang 4 juta tadi kalau kepindahkan ke Sada, semua penduduknya pengguna narkoba. Gila. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Lalu apa langkah-langkah BNN maupun institusi lainnya untuk mencegah terjadinya kebobolan lagi nih? Kan kemarin juga beberapa dalam jumlah besar berhasil digagalkan. Ya. Tapi yang pasti lebih banyak yang tidak berhasil digagalkan. Ya. Dengan banyaknya peredaran yang ada sekarang. Memang mainstreamnya itu dalam rangka penanggulangan, bukan pemberantasan. Jadi kalau penanggulangan itu komprehensif. Ada 2 sebenarnya mainstreamnya, itu yang pertama pencegahan dan penegakan hukum. Artinya pemberantasan. Nah, pencegahan ini bagaimana kita mengurangi demand, bagaimana kita mengupayakan masyarakat kita ini jangan lagi mencegah, sadar bahayanya. Tapi persoalan sekarang, Mas Arman, dari waktu ke waktu, dari presiden ke presiden, persoalannya nggak pernah terungkap. Mafianya saya rasa orangnya sampai hari ini pasti sama. Kenapa belum bisa terungkap sampai sana? Itu masalah yang dialami seluruh dunia. Kita tahu nih siapa ini yang akan main di sana. Dia hanya kita tahu sindikat, tapi orang per orang kita tidak pernah tahu. Dia main sistem sel pasti. Nah, saya juga tahu karena saya kebetulan sudah 16 tahun bertugas di narkoba. Dunia narkoba ini. Ya, siapa yang lari ke luar negeri karena dulu ada permasalahan di sini. Kemudian memang dari dulu mereka ini mengorganisir penyimpangan dan penyalahgunaan narkoba termasuk penyelundupannya. Nah, ini yang menjadi orang-orang yang kita awasi. Tapi orang-orang ini tidak akan berdiam di satu tempat, dan mereka selalu merekrut orang-orang baru. Bahkan kalau itulah yang kemudian dikorbankan sebagai pelaku. Ya, biasanya begitu. Mereka ini. Ya. Tapi sampai hari ini juga belum terpecahkan juga masalah narkoba di lapas. Itu gimana, Pak? Ya, itu permasalahannya. Apakah BNN nggak punya data, nggak pernah dapat laporan? Kalau saya aja sering banyak laporan bahwa mereka sering pesta narkoba di lapas, bahkan penyebaran untuk masyarakat di luar pun dari sumbernya dari lapas. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini yang jadi dilematis buat kita. Sementara yang tadi disampaikan pencegahan yang kita lakukan untuk menolak atau membentengi masyarakat kita dari narkoba, dan yang menjadi titik fokus kita itu 3 wilayah atau 3 dimensi, yaitu perbatasan darat kita, perbatasan laut kita, tadi penyelundupan tadi, perbatasan udara di airport. Nah, ternyata ada satu lagi yang perlu kita awasi, itu lapas tadi itu. Justru besar sekali perputaran di sana ya. Nah, itu. Karena apa? Permasalahan pertama, mereka ini kalau sudah di dalam, pada umumnya masih bisa menggunakan alat-alat komunikasi. Mengendalikan dari dalam. Iya. Dan komunikasi yang mereka melakukan, baik itu secara langsung misalnya dengan besuk, kunjungan, nah mereka bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Apalagi kalau di dalam mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan peralatan. Nah, itu fakta sekarang ini begitu ya? Iya. Kenapa ini seharusnya tidak boleh terjadi? Penyebab pertamanya, semua atau hampir semua mereka-mereka yang terlibat narkotika, khususnya yang mereka levelnya di tengah, bukan pemakai atau bukan pengedar kecil-kecilan, ini mereka punya status sosial tinggi. Ya, jadi bos-bos sana ya. Mereka punya pendidikan yang cukup, mereka latar belakang ekonominya pun biasanya bagus, dan pada umumnya mereka ini ngerti bertransaksi di luar negeri. Nah, jadi kalau mereka kendalikan dari dalam untuk mengimpor dari luar, lalu kemudian penyebarannya mereka punya kaki tangan sendiri di situ. Iya, mereka memang sudah punya tadi itu, mereka sudah punya orang-orang tertentu di luar negeri. Kemana mereka bisa pesan dan bagaimana caranya supaya bisa masuk ke Indonesia. Begitu masuk ke Indonesia, mereka juga sudah punya orang untuk mengorganisir di mana harus disembunyikan, kemana harus harus diedarkan, didistribusi, dan siapa yang mendistribusikan. Nah, pada umumnya kita mentok kalau sudah nyampai di lapas tadi.
kita bisa alibinya kuat. Saya di dalam bagaimana mengendalikan kan Iya. gitu. Kemudian kesulitan yang kedua, begitu kita mengetahui bahwa salah satu atau mungkin salah dua yang terlibat itu adalah penghuni lapas atau warga binaan. Kalau kita tidak cepat, itu semua peralatan Hilang. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita ada dispute antara petugas yang akan masuk dengan petugas-petugas yang bertanggung jawab di tempat itu. Padahal yang kita inginkan seketika itu juga kita harus bisa masuk. Paling tidak itu tadi. Dapat barang bukti ya. Ya, komunikasi, alat komunikasinya ini. Karena semuanya akan tersimpan di sana. Atau mungkin itu alat-alat mereka mentransfer uang untuk bisnis narkotika. Sering sekali kan kita dapatkan di situ token. Ya, betul. Sebagai Komisi 3 kita sering dapat laporan bahwa justru petugas-petugas di lapas itu ikut bermain. Ya karena mungkin tekanan ekonomi atau mungkin apa. Itu apa nggak pernah terpetakan di BNN? Iya. Setiap lapas kan kalau nggak salah lapas-lapas terbesar itu Bali. Ya. Kemudian Medan, Ya. Jawa Timur, Ya. Jakarta, ya ada ininya, ada mappingnya, Ya, pasti ada dong. Sebenarnya ada. Ada. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sebenarnya sudah rilis juga dan kita sudah laporkan bahwa ada sekitar pada tahun 2018 yang lalu, dua tahun yang lalu kurang lebih kita sudah sampaikan bahwa ada sekitar 22 lapas yang langsung terindikasi terkait dengan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Nah, itu datanya kita sampaikan untuk ditindaklanjuti, bahkan nama-namanya pun sudah kita. Ke Kunham. Ya, ke Dirjen Pas waktu itu. Nah, kemudian bagi nama-namanya yang sudah kita identifikasi juga kita rekomendasikan supaya mereka ini diawasi lebih ketat lagi. Apakah itu dengan menerapkan pola pengawasan khusus atau memindahkannya dengan ke isolasi atau super maximum security, itu yang mereka sebut di sana. Nah, kemudian keterlibatan petugas tadi, saya kira ya saya tentu punya nama dan tentu mengerti bagaimana mereka beroperasi. Tapi yang lebih kewenangan berperan dalam hal ini kan sebenarnya pengamanan internal sendiri. Nah, Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.